tidak punya lahan atau jika kita melihat lahan tidur di sekitar kita, walaupun segabut atau segambut apapun lahannya, sekeras apapun ada batu-batuan, kita dengan punya kemauan pasti bisa menjadi lahan yang menghasilkan atau produktif. Karena itu teman-teman, kali ini Cece Petani Kantoran melakukan aktivitas di kantor sendiri untuk menghijaukan lahan yang semula tidak produktif atau lahan yang tidur. Seperti apa kegiatannya? Ikuti terus ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran mencoba memanfaatkan lahan yang semula menjadi lahan tidur atau tidak digunakan, dan juga bahan bekas yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan berkebun. Kali ini tentu saja seperti biasa kita menanam sayuran yang mudah sekali, yaitu sayuran kangkung dan bayam. Jadi tujuannya selain memanfaatkan lahan sempit yang ada juga untuk ketahanan pangan. Nah, ini awalnya lahannya cukup kecil dan belum digunakan ya. Jadi di sini lahan ini tidak terpakai, dan di sini lahannya terus terang agak keras, banyak batu-batuan. Hal pertama yang kita lakukan, sesempit apapun atau seluas apapun lahan ini, kita bersihkan areanya dari kotoran sampah-sampah dan juga gulma, seperti misalnya tanaman-tanaman rumput atau tanaman-tanaman lainnya yang ada di lahan ini. Kali ini kebetulan Cece dibantu oleh adik-adik yang saat ini sedang praktek kerja lapangan dari SMK Negeri. Jadi saya mengajak adik-adik untuk juga nanti mengenal kebun. Jadi bukan hanya pekerjaan yang ada di pabrik atau di kantor, tapi kita ajak sedikit berkegiatan di pagi hari ini. Setelah kita membersihkan gulma-gulmanya, buatlah areanya, misalnya ada agak menurun ataupun ada batu-batuannya ini lebih mendatar, jadi rata ya tanamannya. Kita sapukan juga karena biasanya ada yang membuang sampah juga sembarangan, kita bersihkan dari gulma dan kotoran. Kegiatan ini kalau dilakukan pagi-pagi banget, apalagi matahari baru bersinar, tentu juga menyehatkan. Jadi selain memanfaatkan lahan yang ada, kita pun jadi seperti berolahraga. Kalau ada sedikit sinar matahari, itu sama dengan kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Nah, kita hitung ternyata kita mempunyai bannya itu sekitar ada 7 buah ban. Jadi bannya ini kebetulan ban yang sudah tidak digunakan oleh mobil untuk kendaraan pengiriman barang yang sudah ganti ban. Jadi memang bannya agak besar, daripada nanti ada genangan air di musim hujan yang merupakan sumber dari nyamuk, kenapa kita tidak manfaatkan. Dan di sini juga di sebelahnya ini bisa dilihat di video sebelumnya bercocok tanam untuk di lahan yang cukup sempit juga untuk bertanam sayuran yang sama, yaitu kangkung dan bayam. Maaf ya, ini lagi olahraga sekalian nyapu tanahnya dari kotoran supaya benar-benar bersih nih teman-teman. Gerak badan di sinari matahari cukup membuat kita bergerakan badan dan sehat. Alhamdulillah udah bersih. Yuk kita pindahin untuk ban-bannya. Jadi bannya ini kita susun menurut kreativitas kita ya. Jadi mau disusun seperti apa, mau di 2 tingkat misalnya bannya atau 1 tingkat, bisa kita mulai dengan perencanaan dan melihat ke misalnya ke Google atau apa, dimana beberapa taman memanfaatkan juga bahan-bahan bekas ini untuk bercocok tanam. Jadi sekarang kita coba menyusun bannya berjajar seperti ini, 3 kemudian 3. Nah, bisa melihat ya supaya lebih cantik, karena penyusunannya ini belum
biar lebih rapi lah. Sekarang karena ada 7, kita susun 3-3 dan ujung 1. Nah, yang pertama kita sesudah tadi lahannya kita bersihkan pun, untuk bagian bawah kita mencari karton-karton bekas. Biasanya karton-karton bekas ini kan kita buang, kita akan jadi alas untuk lahan di dalam ban ini. Nah, ini lagi kita potong-potong dulu untuk karton bekasnya supaya nanti bisa pas ukurannya, lingkaran untuk dasar setiap dari ban yang akan kita buat lahan. Nah, seperti ini ya. Jadi ternyata walaupun kegiatannya gampang, tahap memberikan karton ke bawah ini cukup sulit juga, karena dimasukkan ke bagian tengah ban ini agak sulit. Akhirnya kita putuskan kita simpan di bagian bawahnya aja. Jadi dialasin di bagian bawahnya aja. Tadinya mau di dalam lingkaran dalam ini untuk kartonnya ini. Nah, sambil menunggu teman-teman adik-adik PKL ini, Cece mulai mengambil rumput-rumput kering yang biasanya juga ini dibuang. Jadi semua kita usahakan dari bahan-bahan yang terbuang. Rumput-rumput kering ini bisa digunakan juga nanti menjadi kompos, karena nanti lambat laun dia akan terurai dan memberikan nutrisi juga bagi tanaman yang akan kita tanam di dalam ban ini. Nah, adik-adik ini lagi bantu menyiapkan kartonnya ini di bawah bannya, sedangkan Cece Petani Kantoran sedang mencari bahan untuk mengisinya. Jadi setelah karton ini kita isi rumput ya, lumayan lah, jadi mengurangi sampah-sampah, karena kalau sampah-sampah rumput dibakar pun akan menimbulkan polusi kurang baik. Jadi lebih baik kita manfaatkan. Jadi salah satu kegiatannya Cece Petani Kantoran di sini juga ingin mengurangi sampah yang terbuang ke alam. Nah, ini sudah hampir selesai nih. Jadi kalau adik-adiknya ini udah selesai mengalasi dengan karton, langsung dimasukkan untuk rumput-rumput keringnya. Walaupun memang ada masih yang agak hijau dikit, tapi ini sebagian sudah kering. Berapa biaya yang kita butuhkan untuk bisa panen sayuran setiap hari nantinya, bahkan mungkin setiap minggu? Ternyata bisa juga apabila kita memanfaatkan kreativitas kita dari barang-barang yang setiap hari kita lihat tidak berguna, kemudian juga sampah-sampah ini hampir tidak terlalu banyak. Nanti kita lihat bagaimana ya caranya Cece mendapatkan juga benih. Dan selanjutnya setelah rumput kering tadi kita isi dengan campuran tanah dan kotoran hewan sampai terisi penuh bannya, karena nanti dia juga akan lebih memadat. Kita harus isi lebih sedikit dari bannya. Kita akan menebar benih kangkung dan bayam. Ini kita beli di online shop, ini benih 2000-an saja cukup. Dan ini kebetulan pada waktu reuni kemarin ada stand dari Garuda Seed yang memberikan gratis benih bayam. Kenapa nggak kita pakai? Jadi betul-betul hanya memanfaatkan Rp2.000, bayangin. Jadi Rp2.000 bisa menghasilkan setiap minggu panen bayam dan kangkung. Nah, untuk kreativitas saat ini yang terpikirkan bagaimana ini supaya lebih indah. Akhirnya diputuskan membagi 2 setiap ban seperti ini dan diisi 2 jenis sayuran. Jadi sebelah kiri dari ban itu untuk kangkung dan sebelah kanannya untuk bayam. Nanti kita akan tugaskan beberapa orang untuk setiap hari memantau, dan nanti mereka bisa memanen sendiri dari setiap ban yang saya sediakan. Jadi ini tidak semuanya untuk Cece Petani Kantoran sendiri, karena Cece udah punya lahan di sebelahnya yang juga dimanfaatkan untuk bertanam sayur dan bayam, sehingga kita bisa panen terus dan tidak usah beli kangkung dan bayam ke tukang sayur, sehingga kita bisa menghemat pengeluaran. Nah, kita mulai sebarkan bisa secara acak ya. Jadi tidak menggunakan metode semai dulu di polybag semai ataupun tray semai, tapi kita langsung ke tempat kita menanam, yaitu di ban ini.
Nah, setelah selesai, kemudian kita tutup benih yang tadi dengan campuran tanah yang ada di sekitarnya. Tidak usah terlalu dalam untuk kangkung dan bayam. Nah, kita aduk-aduk supaya lebih merata. Mudah sekali ya teman-teman, tapi kegiatan ini membuat badan kita sehat dan juga menghasilkan. Selain menghasilkan juga kita bisa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan kita sehari-hari, walaupun baru 2 jenis tanaman, yaitu kangkung dan bayam. Kalau tidak salah saat ini di tempat kami untuk satu ikat kangkung itu sekitar 3.000 dan juga bayam sekitar 3.000. Jadi kalau kita bisa memanen 1 minggu 3 kali untuk kangkung dan bayam, hitungannya kita bisa menghemat sekitar 10.000 atau 3.000 dikalikan 6 ya, karena ada 2 jenis sayuran, sekitar 18.000 saja. Hanya dengan modal 2.000 dan kita kreativitas sedikit, kita bisa mengurangi pengeluaran kita sebesar 18.000 setiap minggu, atau kalau kita rata-ratakan sebulan, tentu kita bisa menghemat sekitar 108.000 rupiah yang kita bisa simpan menjadi tabungan kita. Agar tidak bosan, tentu teman-teman bisa mengkreativitaskan atau mencari-cari di YouTube ataupun Google untuk variasi makanan yang terbuat dari kangkung dan sayur, supaya kita tidak bosan ya. Nah, kemudian kita siram secukupnya, jangan sampai terlalu basah juga, dan kemudian ditutup dengan plastik. Ini agar benihnya cepat tumbuh. Nah, supaya plastiknya tidak terbang, nanti kita beri batu ya di kiri dan kanannya. Jadi setelah kita tebarkan benih, ditutup dengan lapisan tanah, kemudian kita tutup dengan plastik supaya lembab dan tidak diganggu oleh kucing, karena di sini masih banyak sekali berkeliaran kucing-kucing juga. Selain itu, dengan metode ini akan mempercepat proses penyemaian. Oke, kita tunggu ya. Nah, sesudah itu 1-2 hari kita buka dan kita lakukan penyiraman dengan air biasa hanya 1 kali 1 hari, dan penyiramannya jangan lupa di pagi hari ya. Kita akan tutup sampai nanti benihnya mulai tumbuh, baru kita buka. Waktu yang kita gunakan untuk kegiatan ini sampai menghasilkan tidak terlalu lama, hanya untuk awalnya saja mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit, dan untuk hari selanjutnya kita hanya menyiram saja. Untuk pupuknya, saya menggunakan pupuk organik cair yang dibuat dari air cucian beras. Teman-teman nanti bisa melihat ya di channel ini bagaimana kita memanfaatkan air cucian beras. Nah, setelah 1 minggu ternyata benih kangkung dan bayamnya mulai tumbuh. Nah, seperti ini. Jadi sudah mulai menghijau ya teman-teman. Kita belum mulai pemupukan. Pemupukan kita lakukan 1 minggu, yaitu pada hari ini dengan menggunakan pupuk organik cair dari air cucian beras yang difermentasi. Jangan lupa ya klik untuk video channel ini cara membuatnya. Nah, apabila sudah mulai tumbuh seperti ini pun teman-teman pasti mulai merasa senang, karena ternyata kegiatan yang kita lakukan hanya dengan memanfaatkan bahan yang ada, yaitu bahan bekas, kemudian rumput-rumput kering, kemudian air cucian beras pun kita tidak usah buang, ternyata bisa menghasilkan dan memperindah area tempat kita tinggal, misalnya area rumah ataupun area tempat kita bekerja seperti ini. Ini sudah 2 minggu mulai tumbuh subur, dan tentu kita tidak usah menggunakan plastik yang tadi ya. Untuk ukuran 2 minggu seperti ini, bagi teman-teman yang suka dengan tanaman atau sayuran microgreen, ini sudah bisa dipanen. Jadi tidak perlu menunggu sampai kangkung dan bayamnya cukup besar. Teman-teman bisa juga mencari mengenai microgreen ini. Kenapa banyak sekali orang yang sekarang ini mengkonsumsi sayuran microgreen? Karena lebih tinggi juga kandungan zat gizinya. Bisa dicek ya di channel untuk yang mengenai microgreen. Nah, seperti ini
Sehingga area pun sekarang menjadi bersih karena tidak ada lagi yang membuang sampah di sekitar ini, melihat areanya sudah tertata rapi dan juga untuk areanya sudah ada tanaman sekarang. Jadi mereka merasa sungkan ya dan juga berpikir apabila sudah ditata dengan seperti ini. Jangan lupa teman-teman bantu dan support channel ini dengan klik subscribe-nya sehingga bisa mendapatkan info-info dan tips-tips untuk bercocok tanam secara mudah dan murah. Karena saat ini kita juga harus mendukung program ketahanan pangan, artinya kita bisa menghasilkan sendiri dari lahan yang ada. Nah, bagaimana, tertarik untuk mencobanya? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Cece Petani Kantoran selalu mengucapkan terima kasih dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berkah buat semuanya dan semoga kita saling selalu support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.